Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpin Alipuddin, kelas manajemen C semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tugas dari Bapak Muhtar, dan saya akan menjelaskan pada tugas pertama ini saya akan menjelaskan mencari sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama, mungkin di sini saya langsung menekan alamat ini. Yang pertama kita tekan saja. Oke, ini lagi proses karena ini sudah muncul. Mungkin di sini saya akan mencari materi tersebut dari Google Cendekia. Nah, di sini kita bisa mengetik, karena sebelumnya saya sudah mencari dan mendownloadnya. Mungkin sekarang saya akan menjelaskannya. Kita langsung saja ketik sistem informasi manajemen. Nah, langsung saja kita. Di sini ada beberapa kriteria. Nah, bisa dilihat sistem informasi manajemen. Kita langsung saja tekan yang pertama. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuka atau mendownloadnya dan memahami beberapa pengetahuan atau informasi dari informasi manajemen ini. Di sini kita bisa download yang mana saja. Mungkin sebagai contohnya saya akan mendownload yang ini. Karena saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu lagi untuk mendownloadnya. Baik, selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi. Sama saja, kita langsung saja cari sistem informasi akuntansi. Baik, nah di sini sudah ada beberapa materi. Karena sama sebelumnya saya juga sudah mendownload sistem informasi akuntansi ini. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa kaitan dengan tingkat kemampuan dari suatu informasi untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, di sini sudah dijelaskan, bahkan sudah jelas, dan saya sudah mendownloadnya sama seperti sistem informasi. Dan ini merupakan sistem informasi akuntansi hasil dari download saya. Sebelumnya saya sudah membacanya mengenai tentang sistem informasi akuntansi. Mungkin di sini sudah bisa dilihat banyak hasil dan pembahasan tentang sistem informasi akuntansi tersebut. Mungkin dari video kali ini cukup sekian dari penjelasan materi sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Mudah-mudahan saya bisa mengerti, mengembangkan sikap pengetahuan tersebut supaya bisa menjalankan seperti apakah sistem informasi manajemen dan akuntansi tersebut. Mungkin dari video kali ini apabila ada kata salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan karena saya sedang tahap pembelajaran. Mudah-mudahan
kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Saya Muhammad Alvin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita menjelaskan tentang bagaimana sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita menjelaskan tentang saham, apa itu saham, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah membuat Word, sudah mengetik yang terpentingnya dalam analisis saham tersebut. Di sini saya membuat Word sebagaimana untuk memudahkan saya dalam melakukan pembelajaran. Nah, mungkin yang pertama saya menjelaskan tentang saham. Jadi yang dimaksud saham tersebut merupakan suatu bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Nah, jadi saham itu merupakan sesuatu produk pasar modal yang menjadikan satu instrumen investasi untuk jangka panjang. Jadi mungkin itu pengertian dari saham. Terus ke segmen saham berdasarkan mekanisme perdagangan saham. Nah, saya di sini sudah meringkas sedikit tentang bagaimana segmen saham berdasarkan mekanisme perdagangan saham. Jadi pelaksanaannya ini di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas CATS. CATS Next G. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing CAFE. Nah, proses pelaksanaan perdagangan di bursa ini bisa dilihat. Ini adalah bagian struktur di mana ada investor sebagai pembeli, anggota bisa dilihat. Nah, di sisi lain juga ada pelaksanaan perdagangan. Nah, di sini merupakan segmen pasar di mana ada pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Nah, terus yang mempengaruhi naik turunnya saham. Nah, yang pertama ini ada tingkat inflasi. Jadi yang mempengaruhi naik turunnya suatu saham ini ada inflasi, yang dimana inflasi ini yang dimaksud dengan inflasi adalah naiknya suatu harga barang pokok secara bersamaan serentak, artinya naik drastis. Deflasi dan naik turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia. Selanjutnya berpengaruh pada indeks harga saham gabungan HEIX. Yang pertama adalah aksi korporasi perusahaan, yang dimana korporasi yang di sini adalah berbentuk kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Nah, dampaknya dapat mengubah hal-hal sifatnya fundamental dan dalam perusahaan. Contohnya, korporasi adalah terjadinya akuisisi, merger, break, isu, dan divestasi. Terus nomor 2 adalah proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Nah, tahap performa atau kinerja perusahaan juga jadi salah satu yang turut mempengaruhi fluktuasi harga saham, sebab performa perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan.
Nah, di antara beberapa faktor yang paling menjadi sorotan adalah tingkat defend tunai, nah, tingkat rasio hutang, rasio nilai atau price to book flow, dan tingkat laba satu perusahaan. Ketiga adalah kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini juga sangat mempengaruhi lah, karena harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi, banyak contohnya dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham, seperti kebijakan ekspor impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan penanaman modal, dan lain sebagainya. Nah, pemain saham ini juga harus peka gitu terhadap isu sensitif seperti ini untuk mengambil keuntungan dan melakukan spekulasi dalam aksi ambil untuk trending harian. Nah, jadi harus pandai-pandai bermain lah. Yang keempat yaitu fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Nah, mata uang asing ini juga menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Secara logika, ini sangat masuk akal karena konsekuensi dari fluktuasi kurs tersebut bisa berdampak positif atau negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban utang mata uang asing. Selanjutnya yaitu kondisi fundamental ekonomi makro. Kondisi ini merupakan ekonomi makro yang memiliki dampak langsung terhadap naik dan turunnya harga saham. Misalkan, poin pertama ada naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika. Poin kedua, naik turunnya suatu bunga acuan bank atau BI Bank Indonesia dari ekspor dan impor. 3. Tingkat inflasi juga dalam salah satu faktor kondisi ekonomi makro. Terus pengangguran yang tinggi yang diakibatkan faktor keamanan dan goncangan politik. Nah, ini sangat berpengaruh secara langsung terhadap naik turunnya harga saham. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa banyaklah beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya saham yang telah dijelaskan oleh saya tadi. Mungkin selain faktor itu juga antara tingkat suku bunga perbankan dan pergerakan harga saham juga sangat jelas gitu. Ketika suku bunga perbankan melilit, harga saham yang diperdagangkan di bursa akan cenderung turun tajam. Terus yang keenam, rumor dan sentimen pasar. Pasar saat ini sangat rawan akan info-info manipulasi, berita ataupun rumor. Oleh karena itu, para analis sering kali menjadikan faktor ini menjadi pertimbangan tertentu sebelum memutuskan untuk mengambil saham tersebut. Jadi para analis ini sering menjadikan suatu pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Jadi harus benar-benar matang lah untuk mengambil keputusan tersebut. Terus yang ketujuh adalah faktor manipulasi pasar. Manipulasi pasar saham juga kerap terjadi dan bisa secara langsung berdampak pada naik turunnya harga saham. Bagaimana bisa terjadi? Nah, biasanya dilakukan investor berpengalaman dengan memanfaatkan media massa untuk manipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka, baik menurunkan maupun meningkatkan harga saham. Jadi banyak manipulasi pasar saham yang mengakibatkan naik turunnya suatu saham tersebut. Yang kedelapan mungkin adalah faktor kepanikan. Nah, yang dimana faktor ini juga secara langsung berefek pada fluktuasi harga saham. Nah, sebagai contoh, saya mengambil kasus pada tahun 2006 sewaktu
muncul pemberitahuan di media massa tentang meledaknya salah satu pipa milik perusahaan gas negara akibat lumpur Lapindo. Nah, munculnya berita ini berdampak langsung pada harga saham yang memiliki kode saham Pegas. Sebab banyak investor menjual saham Pegas. Nah, jadi itu adalah dari akibat dari kepanikan tersebut. Istilah dalam saham. Nah, di sini ada analisa saham, ada ARA dan ARB, bullshit. Nah, yang pertama mungkin analisa saham. Sebelum berkaitan dengan bagaimana cara kita menilai sebuah saham, setiap orang memiliki analisa yang berbeda tergantung pada bagaimana cara investor untuk menilai saham tersebut. Nah, yang kedua adalah ARA dan ARB. Jadi sebenarnya apa sih yang mereka maksud dengan istilah tersebut? Nah, mungkin kepanjangannya adalah auto reject bawah. Sebenarnya istilah ini digunakan kepada saham yang secara sistem bursa mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Akibat dari penurunan yang signifikan tersebut akan memperlakukan suspend penghentian perdagangan dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang ketiga adalah bullshit, menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Nah, sebaiknya bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Blue chip saham merupakan istilah saham besar yang memiliki pendapatan stabil serta liabilitas dalam jumlah yang cenderung sedikit. Yang dimana blue chip ini memiliki reputasi nasional dan kualitas yang sangat baik dan sangat handal dalam mengelola perusahaan dalam kondisi ekonomi yang baik dan buruk. Nah, jadi blue chip ini bisa mengatur lah suatu ekonomi atau goncangan ekonomi yang mengalaminya. Terus yang kelima adalah bid atau ask. Istilah ini menunjukkan pada jual beli dalam suatu satuan lot pada tipe harga. Keenam ada cut loss, merupakan tindakan investor untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang lebih dalam. Terus ada corporate action, merupakan tindakan yang dilakukan emiten perusahaan terbuka yang akan berdampak secara langsung pada perusahaan harga saham. Ada capital gain. Nah, ini adalah digunakan untuk selisih jual beli dan dalam memperoleh untung laba jual dari hasil beli tersebut. Terus ada dividen. Investor memperlakukan keuntungan tidak hanya dari selisih jual beli, tapi juga dari hasil untung laba perusahaan yang akan dibagi pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, emiten merupakan badan usaha yang mengeluarkan surat berharga yang dijual belikan. Nah, jadi ada kalau dalam inflasi juga ada surat berharga, menjual surat berharga untuk mengatasi inflasi. Yang ke-11 ada haki. Nah, istilah ini adalah merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi di kolom over. Take profit. Nah, setiap investor memiliki batasan-batasan keuntungan yang ingin diterima. Jadi ada batasannya.
Apabila harga saham investor telah mencapai harga tertentu sesuai ekspektasi investor, mereka juga akan menjual saham tersebut karena sudah memiliki keuntungan yang sesuai gitu. Kalau sudah mendapatkan keuntungan, mungkin para investor akan menjualnya. Terus poin selanjutnya adalah nabung di bank dan versus nabung saham. Nabung di bank dan di saham sama-sama aman. Jadi keamanannya mungkin sama lah, tidak jauh berbeda, 50-50. Menabung di bank memiliki keuntungan yang terletak pada sistem keamanan yang mana uang yang kita miliki tidak akan dicuri oleh orang lain walaupun ada terjadi aksi kejahatan. Jadi meskipun banknya dibobol, uangnya hilang, yang kita nabungin di bank itu tetap uang kita tetap tercantum segitu, tidak dikurangan gitu. Terus keuntungan menabung di bank lebih kecil ketimbang di saham. Jadi mungkin keuntungannya agak sedikit berbeda lah di saham. Karena menabung di bank memiliki imbal hasil yang lebih kecil ketimbang menabung di saham, walaupun terkadang ada juga beberapa jenis investasi bank yang menarik untuk dicoba dalam imbal hasil yang cukup besar. Nah, yang ketiga dalam menabung di bank risikonya kecil sedangkan di saham sangat besar. Kenapa bisa begitu? Kemudian dalam hal risiko, menabung di bank risikonya relatif kecil. Nah, dikarenakan instrumen investasi yang mereka tawarkan terbilang rendah risikonya. Mereka hanya menyimpan uang nasabah dengan sedikit bunga, dan bunga bank tersebut juga dihitung berdasarkan banyaknya jumlah tabungan Anda. Kalau jumlah tabungan Anda sedikit, tentu bunga banknya pun akan kecil. Begitupun jika tabungan Anda besar, maka bunga tabungan Anda pun besar. Jadi ada timbal baliknya gitu. Misalnya kemudian menabung di saham. Menabung di saham risikonya besar, bisa berubah menjadi 500.000 dalam hitungan jam. Dan sebaiknya uang 1.000 tadi juga bisa berubah menjadi 1.500.000 dalam waktu hitungan jam saja. Karena hal ini bisa terjadi karena fluktuasinya yang begitu besar. Jadi bagi Anda yang ingin menabung di saham, Anda baiknya siapkan mental karena risikonya akan relatif lebih besar jika dibandingkan dengan menabung di bank. Nah, jadi kita harus memiliki sikap yang benar-benar matang lah mentalnya dalam segi apapun, kita harus bisa mengambil keputusannya. Terus menabung di bank hanya menjadi nasabah, tapi kalau di saham kita bisa menjadi investor. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi kita bisa sekaligus pemilik perusahaan kalau nabung di saham. Menabung di bank, uang tergerus oleh inflasi, tapi kalau di saham Anda besar kemungkinan tidak. Karena keuntungan menabung di bank dibandingkan menabung di saham selanjutnya adalah terletak di inflasi. Nah, yang mana menabung di bank akan membuat uang Anda menjadi tergerus oleh inflasi. Nah, ini juga nyambung. Tapi kalau menabung di saham, kita akan memiliki kemampuan untuk menghadapi inflasi dengan catatan saham yang kita investasikan tersebut bagus, bukan saham gorengan maupun saham kelas yang risikonya besar tapi keuntungannya belum pasti. Menabung di bank memiliki imbal hasil yang pasti, sedangkan menabung saham tidak. Keuntungannya menabung di bank tentunya adalah terletak di imbal hasil yang pasti, yang mana jika kita menabung di bank kita akan mendapatkan bunga yang pasti tiap bulannya. Jadi kita harus rajin mungkin di bank nabungin agar imbal yang diberikan banknya juga bagus terhadap kita. Mungkin dari penjelasan saham, analisis tentang saham dari saya mungkin segitu. Apabila ada kata-kata yang terbelet-belet, ada penjelasan yang kurang
kurang jelas gitu. Mohon dimaafkan karena saya teh sedang dalam pembelajaran. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa menjalankan sebagaimana teori dan pelaksanaannya gitu. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya setelah kita menjelaskan materi saham itu apa, segmen saham berdasarkan perusahaan itu apa, dan lain sebagainya, mungkin kita lanjut ke tahap berikutnya, ke nomor 12, yaitu membuat akun di RTI, Stockbit, dan Newhouse. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara bagaimana menginstalnya dan cara membuat akunnya. Mungkin cara yang pertama itu saya akan menginstal aplikasi RTI dulu. Nah, yang pertama saya akan menginstal aplikasi RTI Business. Nah, yang pertama saya akan menginstal aplikasi RTI Business. Kita langsung saja, karena saya sudah menginstalnya dan membuat akun. Mungkin di sini ada alamat atau riwayat, kita langsung saja ditekan. Nah, di sini sudah muncul RTI Business, yang dimana seperti inilah tampilannya. Dan karena saya sudah menginstalnya, mungkin kita langsung saja buka. Nah, jadi begini tampilan awalnya. Nah, bagi teman-teman yang belum membuat email terlebih dahulu, bagi teman-teman yang belum membuat akun, yang pertama kita harus membuat emailnya terlebih dahulu seperti biasa. Nah, di sini passwordnya agak sedikit berbeda karena minimal 6 karakter, 1 huruf kapital dan 1 number. Misalnya Indonesia 1, Indonesianya I-nya itu harus huruf besar dan tambahan akhirnya 1 number. Nah, seperti itulah sama. Dan selanjutnya ada number, kita bisa tulis nomor handphone kita yang aktif. Nah, setelah kita membuat akun tadi, langsung saja regis. Nah, nanti ada pemberitahuan kepada handphone tadi yang telah dicantumkan bahwa ada nomor kode yang harus dimasukkan. Karena saya sudah masuk, jadi saya langsung saja login. Nah, jadi seperti inilah tampilan dari RTI Business tadi. Di sini ada trade, market, interest, change, what's price. Oke. Karena saya tadi sudah mencobanya mengamati, mempelajari sedikit, mungkin kedepannya saya menjadi agak sedikit paham lah, mudah-mudahan. Oke, setelah kita menginstal aplikasi RTI, kita lanjut saja ke aplikasi berikutnya, yaitu Stockbit. Nah, caranya mudah, sama seperti yang tadi. Kalau di HP kita langsung saja ketik Stockbit. Nah, karena saya sudah ada riwayatnya, jadi ditekan saja Stockbit. Nah, mungkin ini adalah tampilannya. Nah, karena saya sudah menginstalnya, kita langsung saja dibuka. Nah, mungkin di sini adalah tampilan dari Stockbit. Apabila belum mendaftar, kita bisa tekan daftar.
Nah, mungkin di sini kita memasukkan email dan membuat passwordnya. Nah, apabila sudah, kita langsung saja login, dimana saya bisa menggunakan username maupun email. Kita menggunakan email saja. Nah, terus passwordnya jadi seperti inilah tampilan dari Stockbit aplikasinya. Mungkin di sini kita bisa melihat beberapa saham-saham. Apabila kita ingin mencarinya, nanti di sini kita searching apa gitu. Banyak saham-saham. Bila teman-teman sudah memahami lebih dalamnya lagi, kita bisa lanjut ke new house. Nah, aplikasi ini sering digunakan oleh para perusahaan-perusahaan yang sudah paham akan sahamnya. Mungkin karena saya belum paham, mungkin saya akan menginstalnya terlebih dahulu dan mempelajarinya. Mungkin untuk penjelasan kali ini cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita dan buat saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dan bisa mengerti sesuai apa yang diajarkan oleh Bapak dosen tersebut. Sekian, saya Muhammad Alvin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.